gimana sih Bang? Abang perlu banyak belajar Bang. Lukas itu dia mengira-ngira, dia hanya menyelidiki tanpa ada di zaman yang sama waktu Yesus itu hidup. Dia menuliskan setelah Yesus sudah tidak ada. Dia melakukan penyelidikan dan kemudian memutuskan membukukannya. Berarti Itu tidak betul. Berarti menurut Anda itu Alkitab itu bohongan gitu? Kalau ditulis, kemudian dilakukan penyelidikan dan membukukan, itu tidak bohong. Itu pengakuan daripada penulis. Tapi kalau dia membicarakan tentang penyalipan, apa yang menjadi tulisannya ini menjadi valid kalau dia tidak ada di tempat penyalipan. Emang harus di tempat penyalipan gitu? Ya harus dong, namanya orang melihat suatu perkara gitu loh. Gimana sih abangku ini? Macam wartawan gitu ya? Nah dia kan memang wartawan. Dia melakukan penyelidikan. Dia kemudian mempercayai sumber-sumber. Lah, gimana sih abang ini? Coba abang baca sendiri. Makanya baca Bang Bible Bang. Jangan imani saja. Kau percaya omongan pendeta. Bayar perpuluhan. Tidak dijamin juga masuk surga. Tidak seperti yang kamu bilang itu. Oke. Kalau kan ada juga... Bible di tangan, kalau ada Bible di tangan saudara, saya baca, Anda yang perhatikan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Menyusun suatu berita. Saya ulangi lagi. Menyusun suatu berita. Berita apa namanya? Penyelidikan. Pewartaan ya. Tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Yang dari semula adalah saksi mata dan yang karena itu telah aku menyelidiki. Jadi kan ini segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Abang ini baca Bible nggak pernah so-soan ngajarin, bah, parah kali, bah. Saya bukan ngajarin, cuman kan, terus, ya. Kenapa ya, Anda tuduh saya berbicara yang tidak-tidak? Ya iyalah, abang itu kan ngarang-ngarang terus gitu. Beginilah. Nah ini tadi yang dibaca apa? Lukas di sini tadi kamu dengarkan berusaha menyusun suatu berita, betul? Ya iyalah, orang udah diwahyukan sama dia. Diwahyukan, siapa yang mewahyukan? Ya Tuhan lah. Tuhan siapa yang beritakan? Tuhan Yakub. Tuhan Yakub itu bukan Yesus? Iya, sama. Jadi Yesus itu Bapak itu sendiri? Bacalah Yohanes 1 ayat 1. Iya, jadi pemahaman abang Yesus itu adalah Bapak itu sendiri? Iya, menurut dari itu Yohanes 1 ayat 1 itu. Oh iya, berarti yang jadi bayi itu Bapak? Tidak ada dituliskan bayi, mau apapun nggak ada. Yang penting yang jelas di situ. Tadi bayi gimana sih abang? Iya, kita ada yang bilang itu bayi. Lama-lama aku panggil lagi Dona ya buat isep abang. Dona isep abang ini dulu. Isep dulu bun-bunnya ini biar pintar. Kok malah mengarang abang nababan? Bukan mengarang, itu kan jelas di situ Bang. Yohanes 1 ayat 1. Ya udah, apa lagi? Apa katanya Yohanes? Apa katanya Yohanes? Ngopi. Anakku sayang, yang adalah Tuhanmu sendiri. Tidurlah Tuhanmu. Timang, Tuhanmu sayang, jangan menangis, tetek di sini.
Dusel-dusel, cari puding. Gimana bang? Yohanes 1 nomor 1. Iya. Pada mulanya Firman bersama-sama dengan Tuhan. Dengan Dan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Allah. Allah siapa? Tuhan. Ya firman itu bersama-sama dengan Allah kan di situ, nggak ada dituliskan Dengan di situ. Tuhan. Allah. Tuhan. Allah siapa? Allah itu Allah kami. Apa ya abang ini? Aduh, capek. Pada mulanya Firman. Iya. Firman bersama-sama dengan Bapa. Dan Firman adalah Bapa. Betul? Nggak ada ditulis di situ Bapak. Allah itu Bapa atau bukan? Ya itu kan menurut kami Bapak. Nah, Allah itu Bapa atau bukan? Iya, cuman kan dituliskan di Bibel itu kan Allah. Nah, itu yang salah itu. Kok Pada salah? mulanya Firman bersama-sama dengan Bapa. Dan Kok Bapa? Firman adalah Bapa. Betul? Nggak ada ditulis di situ Bapak, Bang. Oke. Baca yang jelas lah. Bapa itu Tuhan. Bang, Ini kan diskusinya pun nggak bagus. Matius 11 nomor 25. Aku, Yesus ini yang ngomong ya. Bukan yang tadi Yesus itu yang yang ngomong. satu itu intinya semua Bang. Ntar dulu. Apakah Yohanes pernah melihat Bapa? Kau jawab dulu. Apakah Yohanes melihat Tuhan yang tidak kelihatan? Ya memang nggak pernah. Kalau nggak pernah, ngawur nggak dia mengatakan pada mulanya Firman bersama-sama dengan Allah. Dia melihat Allah nggak? Abang ketipu abang. Maunya abang ditipu sama tulisan. Mana sih? Siapa nih Abang ini? Kalau dia Yohanes yang nulis, pada Ya. mulanya Firman bersama Allah. Kapan dia melihat Allah? Ya memang nggak kelihatan Allah, tapi sebagai manusia Lalu kan bagaimana Yesus. dia menulis Firman bersama Allah? Macet. Kalau tulisan itu ditulis oleh manusia, apakah manusia bisa melihat Allah? Dengan mengatakan Firman bersama Allah itu dilihat atau dibayangkan? Emang salah rupanya itu. Bukan. Yang Gini dulu Bang. salah. Emang salah yang dibilangnya itu. Salah. Menurut Bagaimana? logika Abang lah dulu, salah itu. Kalau dia merasa benar, coba cek di tulisan dia yang lain. Dia mengatakan 1 Yohanes pasal 4 nomor 12. Tidak ada seorang pun manusia yang pernah melihat Allah. Abang ini macam mana? Enggak, maksudnya gini, emang salah itu semua tulisannya gitu. Nah, coba abang bayangkan Yang dia yang di- mengatakan tidak Iya, ada yang seorang pun yang dapat melihat Allah. Iya, Tetapi dia betul. menuliskan, Ah. dia menuliskan pada mulanya Firman bersama Bang. Maksudku gini Bang, apa salah itu semua yang ditulisnya Lewat itu? sedotan. Salah. Salah semua gitu. Salah semua. Berarti enggak, berarti Alkitab semua. itu enggak, berarti bohong lah Alkitabnya gitu. Kalau dikatakan bohong, yang bohong itu penulisnya. Loh, jadi Contoh Bang. isinya Tadi Lukas. isinya bagaimana? Dengarkan dulu. Tadi Ah. Lukas yang mengatakan dia tidak sezaman dengan Yesus. Tetapi dia Ah. mengatakan perkataan-perkataan Yesus. Padahal Ya. dia sendiri tidak mendengar perkataan Yesus.
Kenapa tidak mendengar Dia perkataan Yesus? mengatakan ada banyak saksi dan pelayanannya. Siapakah saksi itu? Dia tidak menulis. Betul? Kemudian Matius. Apakah Matius yang di situ penulis itu Matius pemungut cukai? Dari ke-12 murid. Baca Matius 9 nomor 9. Penulis ini orang yang berbeda dengan Matius pemungut cukai murid Yesus. Mana bang ini ya? Gimana bang? Bukan, maksudnya gini loh, intinya lah dulu. Emang berarti kalau salah isi Alkitab itu kan berarti bohongan gitu. Berarti semua isinya bohong gitulah ya. Ya, kalau Anda sudah menyimpulkan seperti itu ya terserah Anda. Loh, Saya mempelajari supaya Anda bisa belajar. Ya maksudku menurut abang ya, berarti kalau menurut abang itu isi Alkitab itu kan bohong. Kalau saya hanya mengikuti saja. Supaya kamu sendiri yang bilang. Supaya kamu yang bilang bahwa Bible itu bohong. bukan begitu. Apanya? Kan abang yang membahas Alkitab kan gitu. Nah, jadi menurut pengetahuanmu atau pokoknya isi Alkitab itu semua bohongan lah begitu. Menurut siapa? Ya menurut abang lah. Kalau menurut saya menggunakan kacamata akademik menganalisis tentang yang tertulis yang kita baca ini adalah dongeng dari penulis yang bukan murid Yesus. Berarti biar enggak dongeng mana yang bagusnya? Oke, saya kasih tahu sedikit di sini ya. Kita memberitakan bahwa Islam ada kita dakwakan secara kebenaran Islam. Mudah-mudahan Bang Nababan ini bisa memperhitungkan, bisa merenungkan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau saya membacakan Al-Quran ini, bukan saya yang ngeklaim bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, tetapi Al-Quran sendiri yang mengatakan, betul? Jadi kitab suci ini yang mengabarkan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau saya mengatakan bahwa yang saya baca ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau abang tantangan di dalam ayat suci Al-Quran, di ayat yang ke-23-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul adzim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ini tantangan daripada Al-Quran untuk kalian yang tidak percaya atau masih meragukan Al-Quran. Dari 1400 tahun lamanya sampai sekarang belum ada tuh bang. Saya dengar, saya pelajari, ada manusia yang sudah menjawabnya, menerima tantangan itu dan membuktikan. Belum ada bang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Insya Allah. Jadi kalau Bible ada tulisannya begitu bang, mungkin kita berlomba-lomba, tapi nggak usah kita berlomba-lomba. Tuhan Sang Khalik, pencipta langit dan bumi, menurunkan kitab sucinya. Sebagaimana Allah itu menurunkan kitab suci Taurat kepada Musa pada zamannya, menurunkan kitab Zabur atau Mazmur kepada Nabi Daud dan kaumnya. Kemudian Nabi Isa dengan menurunkan kitab Injil kepada kaumnya. Inilah Al-Quran. Maka tidak ada keraguan di dalamnya.
Tantangan ini berlaku untuk Anda, untuk semua orang Kristen yang merasa hebat bahas-bahas tentang Al-Quran. Jangan bahas dulu Al-Quran, buat dulu satu surah, baru kita layani bahas Al-Quran. Allahu Akbar. Nah, kalau Bible juga bahasa Indonesia sudah bisa gampang kita maknakan, gampang kita selidiki, gampang kita pahami maknanya, tanpa doktrin. Tapi kalian yang dengan doktrin, tidak ada yang tertulis kalian katakan. Gitu loh. Apalagi pernyataan surat-surat Paulus. Paulus yang membuat Kristus, yang artinya yang diurapi, itu dijadikan Tuhan. Roma 14 nomor 9. Sebab yang diurapi, mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan. Siapa yang diurapi itu? Sementara Paulus juga mengatakan dia diurapi. Siapa yang diurapi? Banyak. Apakah Paulus pernah bertemu dengan Yesus pada waktu dia belum terangkat ke langit? Tidak pernah. Dia hanya mengatakan di Kisah Rasul pasal 9 nomor 5. Pada saat dia perjalanan hendak sampai di Damsyik, dia melihat cahaya, kemudian dia rebah ke tanah, ada suara berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Jawab Paulus, siapakah engkau? Tuhan. Nah kan, orang mabuk itu. Kalau orang berkeyakinan Yahudi, dia sudah mengenal Tuhannya dari perjanjian lama. Kalau Paulus itu orang Yahudi, katanya dia ahli Taurat, tapi dia tidak mengenal Tuhan itu. Justru dia mengatakan kepada suara, hanya karena dia mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Justru dia bertanya, siapakah engkau? Tuhan? Kok bisa dia menduga suara itu Tuhan? Bukannya Yesus mengajarkan, suara Tuhan itu tidak dapat kau dengar. Lalu suara itu dengan pedenya mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Wah. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kalau sudah seperti itu, apakah kita pembaca ini percaya, Bang? Sementara Yesus dalam pengajarannya kepada murid-murid, pasal 24, Abang baca satu perikop. Ketemu nanti suatu peringatan yang terakhir kalinya. Waspadalah, camkanlah. Aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Kalau ada orang yang berkata, iya, Kristus, Mesias, ada di padang gurun, jangan kau datang ke sana. Atau dia ada di bilik, jangan kamu percaya. Tetapi semua orang Kristen percaya sama dia. Kenapa orang Kristen tidak bisa melihat apa yang diajarkan Yesus di perjanjian, di kitab yang tadi saya katakan? Kalaulah kita mengikuti semua yang merah adalah tulisan Yesus, kenapa kalian sendiri yang menolaknya? Kenapa? Kenapa kalian orang Kristen yang menolak perkataan Yesus yang kalian yakini itu adalah Yesus? Sementara perkataan Paulus hanya dengan kata-katanya dia untuk jemaat Roma. Pasal 10 nomor 9. Barang siapa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, akan diselamatkan. Paulus mengerikan. Bagaimana Paulus yang pura-pura bertemu dengan Yesus, kemudian dia melakukan pengajaran, mengeluarkan dekret. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah orang Kristen. Ya sudah, kalian pengikut Paulus, pura-pura aja mengikuti Yesus, karena Paulus juga Kristus. Gimana? Masih kalian mau mengatakan pengikut Yesus di dalam Bible kalian? Enggak. Yang kalian ikuti adalah pernyataan Paulus semua.
Sementara Paulus sendiri di dalam Bible yang tidak kalian ketahui, dia itu kerasukan iblis, dan iblis itu tidak keluar sampai dia mati. Orang bebas. Sekarang bebas di mananya? Ya iyalah, abang tahu. Di mana yang salah saya Kalau kutip dia? Paulus itu tadi berpura-pura, dari mana abang tahu? Dia mengatakan sendiri. Iya bang bilang Tadi dalilnya bahwa sudah saya dia katakan. berpura-pura. Dari mana abang tahu dia berpura-pura? Dari tulisannya dia sendiri. Loh, Coba apa kau baca. dibilang? Coba kau baca. Kalau dia mengatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, apakah Yesus terkutuk? Ya maksudnya kan ya memang terkutuk lah penyiksaan di kayu salib. Jadi Yesus yang kau tuhankan terkutuk. Ya bukan ke situ tujuannya. Lalu Artinya yang terkutuk? siapa yang disiksa di kayu salib ya memang terkutuk lah, orang penyiksaannya itu kan memang udah sangat-sangat apalah menyakitkan. Yesus disalib nggak? Iya, janganlah dulu ketanya ke situ. Masalahnya kan yang abang bilang tadi. Abang menuduh saya kemana-mana ngomongnya ngawur, nggak bener. Tapi abang sendiri meyakini Yesus disalib dikatakan terkutuk aja nggak ngikut ya? Kemana abang? Nggak ada dibilang di situ Yesus terkutuk. Abang kan nambah-nambah gitu. Loh, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung Ya di kayu memang salib. terkutuk orang itu siapa kan gitu? Orang yang digantung di kayu salib. Ya siapa aja Yesus yang digantung digantung, nggak? cuma Yesus kok. Ya, Yesus disalib nggak? Si Simon Petrus pun digantung di kayu salib. Pertanyaan saya, Yesus disalib nggak? Iya, memang disalib lah, orang ada tertulis kok di situ. Terkutuk nggak dia? Nggak ada dibilang terkutuk. Sebab ada tertulis terkutuk. Di situ tulisannya bang. Abang kalau mau baca Galatia 3 nomor 13. Iya, maksudnya kan Kristus bukan sama menjadi Yesus kutuk. terkutuknya. Hah? Apa? Apalah dibilang Kalau di situ saya Yesus kasih tahu sama abang, tulisan Paulus ada mengatakan terkutuklah Yesus gimana? Mana coba? Oh, saya nggak bisa open cam. Abang aja yang baca. Iya, tertulis di mana? Coba dulu. Ya, oke. Pegangan ya. 1 Korintus 12 nomor 3. Ada nggak tulisan terkutuklah Yesus di situ? 1 Korintus 1 Korintus 12 nomor 3. Pak, ada itu nih, aku bisa istirahat nih, aku bisa sholat zuhur dulu. Ayo, ada nggak tulisan terkutuklah Yesus? Ada? Udah, jangan lama-lama, tendang nanti. Oi, aduh, tenggelam dia. Siapa yang Panggil dipanggil? Scorpion. Iya. Lagi buka data kali, biarin aja dulu. Ya udah, aku panggil si Dona aja lah. Nyampe rumah ya. Aku 10 menit lagi nyampe rumah. Oke, aku sementara panggil Dona dulu aja lah. Oke. Ya Dona, silakan datang. Dona, Iya bang, halo bang. gimana kena gigiwan kembali? Masih? Nggak loh bang, aku nggak mainan itu loh bang. Aku nggak mau loh bang. Ini Dona bang. Abang, jangan lama-lama bang ngopinya bang. Keburu dingin bang. Ini aku kedinginan loh bang. Ayo. Mana ini abang napa bang? Aduh, langsung dia sok berat nih.
ada tulisan ya, ternyata ya, terkutuklah Yesus. Astaga, ini pula ternyata Paulus ya. Emang kejam Paulus, masa dikatakan Yesus terkutuk. Aduh, alamak Jang. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan Yesus terkutuk. Yang kutanya tadi Bang, ada Ya. tulisan terkutuklah Yesus? Coba lah baca, apa ada di situ dibilangnya terkutuk Yesus? Tidak ada orang yang Kenapa dapat Abang mengatakan. tiba-tiba lompat ke kiri ya? Kenapa Abang tiba-tiba lompat Bang? Kok lompat? Abang Ya, tadi memang. bertanya, di mana ada tulisannya terkutuklah Yesus? Iya, pemahamannya coba tengok, bacalah dulu pemahamannya, kan gitu. Abang, Abang. Nah, Abang tadi tanyanya apa? Di mana ada tertulis terkutuklah Yesus? Betul? itu bukan terkutuk dibilang sama Yesus. Apa rupanya tulisannya? Bacalah dulu. Abang. Ngopi lagi. Emang begitu ya? Iya. Ngeles. Tadi Abang yang mengatakan di mana tertulis. Ada tulisannya terkutuklah Yesus. Kan aku kasih taunya Abang. Berterima Itu kasih bukan dibilang sama membicak. Yesus terkutuk. Apa tulisannya tadi? Coba bacakan, biar semua orang mendengar. Baca ayat 3-nya Aku nggak mau semua. baca. Aku udah tahu makanya aku tunjukkan samamu. Enggak, baca semua ayat 3-nya. Jangan cuma terkutuklah Yesus. Nggak mau Abang. Lah, semana Jangan aja, Bang, ini? dipaksa. Abang nggak mau. Jangan cuma hanya terkutuklah Yesus itu dibaca, ya semuanya lah. Biar paham gitu. Abang tadi yang bertanya di mana tulisannya terkutuk. Memang nggak ada. Yesus yang terkutuk. Memang enggak ada. Apa tulisannya itu? Emang nggak ada? Memang enggak tulisannya? ada di situ terkutuk. Enggak ada di situ Coba dibilang Andi. terkutuk sama Yesus. Om, boleh tampilin Om. Om, aku nggak bisa open cam loh Om. Coba Om, ada tulisannya nggak Om? Terkutuklah Yesus. Enggak ada di situ dibilang Ada. terkutuk Yesus. Coba baca semua ayat 3-nya. Masa nggak ada tulisannya terkutuklah Yesus? Iya, maksudnya di situ enggak ada dibilang sama Yesus terkutuk loh. Itu tulisannya ada tanda petik kan? Terkutuklah Yesus, begitu kan? Baca semua ayat 3-nya Bang, biar paham. Kenapa harus dibaca? Ya Kan iyalah. kan tertulis. Enggak ada kok dibilang sama Yesus itu tujuannya sama Yesus. Ada tertulis. Nggak Yaudah. ada. Aku naikkan akunku yang satu ya. Sabar ya. Akunku yang bisa open cam, sabar. Sabar ya Om. Aduh Om ini gemes deh. Kemana Om ini? Kok aku jadinya dibuatnya pusing. Aduh. Kesel deh. Om ini. Om ini nggak ngerti-ngerti. Aduh. Paham rupanya Om ini ya. Coba aku naikin dulu akun yang satunya ya. Ya, naikkan aja biar ditengok. Ya, tengok ya. Oke, sudah ya. Nih, ntar. Yang ini aku harus turun. Gimana caranya? Ada hujan. Ada hujan, Sabar. Timang, timang, anakku sayang. Timang, timang, Tuhanmu sayang. 2 Korintus 1 Korintus 15 nomor 3. Nih, aku
Gedein dulu aku screenshotnya. Sabar ya. Oke, siap-siap. Oke, kelihatan di situ terkutuklah Yesus ada? Baca semua. Hei, ini kelihatan nggak ada terkutuklah Yesus? Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Nah, di situ apa dibilang di situ? Bang Bahlul, yang kau tanya di mana tertulis terkutuklah Yesus? Ini sudah ada, kenapa kau lompat-lompat kemari-kemari? Bukan, itu pemahamannya itu bang, bukan cuma terkutuk Yesusnya. Itu tujuan kata-kata. Yang nanya pemahaman sama yang tertulis siapa Bahlul? Karena itu kamu tengok baca dulu. Apa? Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Ada tulisannya terkutuklah Yesus enggak kawan-kawan? Oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Oh iya. Di sini yang tertulis di situ kelihatan nggak terkutuklah Yesusnya? Bukan kayak gitu pemahamannya bang. Bukan, ini bukan masalah pemahaman. Kau yang Ya udah bertanya. jadi. Kau yang bertanya, emang ada tulisannya terkutuk Yesus? Kau jangan pura-pura amnesia. Memang kau pikir aku botol? Kau gini, sadarilah. Waktu kita bicara tentang Galatia 3:13, kau mengatakan bukan Yesus yang terkutuk. Kau mengatakan tidak ada tulisannya Yesus terkutuk. Ya memang nggak ada Yesus terkutuk. Kalau di sini tulisannya terkutuklah Yesus nggak? Ya memang dituliskan di sini terkutuk, cuman Ya itu kan di atas kan ada. Ada tulisannya gitu loh. Kenapa Anda menolak kalau ada tulisannya? Tadi yang Anda tanya adalah untuk menunjukkan di mana tertulisnya. Bukan Ini menolak, tertulis Bang. terkutuklah Yesus. Hah? Bukan menolak, cuman itu dari atas harus dibaca, jangan cuman itu aja. Siapa yang mengharuskan? Sementara kau yang bertanya di mana ada tulisannya terkutuklah Yesus. Kau jangan pura-pura bego, abang. Bukan pura-pura bego. Nah, kau menanyakan apa tadi rumahnya? Ada tulisannya atau ada pahamnya? Nah, gini bang, kalau ditulis di sini terkutuklah Yesus, apa betul dia terkutuk? Ada nggak tulisannya? Ya cuman ditulis di sini dia cuma terkutuk. Ada nggak tulisannya? Coba, ada nggak tulisannya terkutuklah Yesus? Ini dituliskan bang, itu kan tanda kutip dibuat di situ. Pertanyaan saya, jangan pura-pura akhirnya tantrum dan kelihatan botol ya. Nih, gitulah diskusi. Ada nggak tapi tulisannya? Ada nggak tulisannya? Coba Anda jujur. ya memang ada. Yang saya katakan, saya menunjukkan dalil ini, ada nggak tulisannya terkutuklah Yesus? Iya, cuman ditulis di situ, cuman tujuannya bukan bukan sama Yesus. Jangan abang Inilah yang tadi Anda itu salah memahami. saya dengan pemahaman. Jadi jangan mengajarkan Alkitab kalau tidak tahu memahami, bang. Saya menunjukkan kepada Abang Nababan, ya, yang neneknya kiper. Abang yang neneknya kiper. Abang yang bertanya di mana tertulis terkutuklah Yesus. Saya sudah tunjukkan. Berterima kasih tidak, tetapi justru mengaburkan. Jangan pura-pura bodoh, bang. Anda sendiri yang menantang saya, tunjukkan di mana ada tertulis terkutuklah Yesus. Ini sudah saya tunjukkan. Iya, tujuan kata-kata itu semua kemana? Beda konteks. Saya menunjukkan data ini mengikuti abang yang tanyakan. Abang yang tanyakan di mana tertulis terkutuklah Yesus. Aku Betul? bertanya tadi, ya Betul? betul, iya. Cuman kan tujuan Di kata-kata sini, ayat- sabar ayat dulu, sabar ayat dulu, 3. sabar dulu, wih, sabar dulu. Ada nggak oke, tulisannya silakan. terkutuklah Yesus? Iya, silakan. Ada nggak tulisannya terkutuklah Yesus? Ya memang ditulis di sini ada terkutuknya. Ya sudah gitu dong, jujur. Bukan, Maka tapi saya tutup pemahamannya ini. bukan Yesus yang terkutuk kan gitu. Lah, tulisannya terkutuklah Yesus atau terkutuklah Paulus? Bukan terkutuk Paulus.
Hah? Artinya ayat 3-nya itu bukan Yesus yang terkutuknya gitu. Ah, tulisannya terkutuklah siapa? Ya cuman ditulis di situ aja, tanda kutip kan dibuat di situ, Bang. Iya, Tidak justru ada pun tanda yang kutip itu seorang yang dapat menandakan atau mengatakan tidak Yesus ditandakan. Hah? Apanya Bang ini? Macam mana lah Bang ini diskusinya? Nggak Masa ada orang Bang. sudah diminta Yang tunjukkan salah. datanya sudah ditunjukkan, kok jadinya malah kelihatan bego? Abang itu kan abangnya? memotong. Eh, Abang potong kata-katanya gitu. kan kau tadi yang bertanya di mana ada tulisannya terkutuklah Yesus. Betul? Apa dibilang di situ Yesus terkutuk? Ada nggak tulisannya terkutuklah Yesus? Cuman tulisan aja, cuman kan tujuannya semua Yang kan kau beda. tanya tadi itu tulisan atau maknanya? Masalahnya Bang bukan begitu. Apa? Kita kan harus mengerti ayat itu, ayat 3-nya. Apa? Siapa Abang yang bilang- meminta? Siapa yang mau diskusi tentang pemahaman yang ditampilkan? Ya kan aku tadi bertanya apa ada tertulis Yesus terkutuk. Abang tunjukkan itu. Ah. Itu kan tujuannya bukan Yesus yang terkutuk. Ada nggak tulisannya terkutuk? Ya cuman tulisan gitu aja. Ya sudah, itu membuktikan ke tidak? Ya membuktikan Yesus itu terkutuk loh. Nah, saya buka lagi. Kecuali tadi di situ dituliskan Saya hanya buka lagi. hanya Saya Yesus buka terkutuk di situ, lagi. ya oke nggak masalah. Ini ada Saya kata-kata buka ayat lagi. 3. Kalau Anda mau bahas konteks ini, gak nyambung kamu. Mau Nggak kita nyambung bahas apa? konteks ini? Mau kita bahas konteks ini? Mana coba? Oke, kita bahas konteks ini. Apa pemahamanmu tentang konteks ini? Silakan. Ayo silakan. Nah, silakan. Kamu mengetahui nggak konteksnya? Ya mengetahui lah. Apa konteksnya? Coba. Ya tujuan ini ayat 3-nya itu kan bukan tujuan. Macet. Ya apa konteksnya? Apa yang kau mau bicarakan? Maksudnya di situ Bang, tidak ada seorang pun yang bilang mengatakan Yesus itu terkutuk. Oleh Hah? Kok oleh? siapa? Tidak ada seorang pun ya yang berkata-kata oleh Roh Roh. Allah. Roh Allah itu Roh Kudus bukan? Roh Allah dengan Roh Kudus kan beda. Oke, beda. Lalu apa bedanya Roh Kudus itu? Apa bedanya Roh Kudus? Ya beda lah sama Roh Allah. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus itu bagian dari 3 hakikat, Roh Kudus itu Roh Allah atau bukan? Ya memang iya. Jadi Roh Kudus dengan Roh Allah sama atau beda? Gak Ya, ngerti bisa- apa ini, bisa ada ilmu sok kali. Bisa kan bisa. Yang bilang beda tadi siapa? Iya. Gak ada ilmu kau Bang. Aduh, jauh kali lu kalau sama saya. Bukan masalah ilmu Bang di sini, pemahaman itu yang perlu Bang. Oke, apa pemahaman Abang? Kalau Roh Kan Allah dan Roh Kudus bilang itu tadi. sama, silakan. Tidak seorang Ya, pun silakan. yang bisa mengatakan Yesus itu terkutuk. Kalau tidak memiliki Roh Kudus, begitu? Bukan begitu. Gak ada dibilang di Gimana? situ. Hmm. Abang tambah-tambahinnya. Ya gimana? Kan dari kata-kata itu kan kita sudah tahu tujuannya kemana. Kemana tujuannya? Ayat 3 ini. Berarti kan tidak seorang pun yang bisa mengatakan Yesus terkutuk. Tapi abang bilang tadi Yesus terkutuk. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus. Ya udah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Iya. Maknanya orang yang penuh dengan Roh Kudus bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Yesus itu terkutuk. Betul? Bingung. Bingung kan? Jangan kau Abang ajak nambah saya ke tambah. konteks. Saya Bukan, menunjukkan abang dalil nambah ini kata-kata. karena abang yang mengajak diskusi di mana tunjukkan kalau ada tertulis. Ya memang Saya tidak ada menunjukkan yang tertulis. Ini ada tulisannya enggak?
Pemahamannya Ada nggak lah, Bang. tulisannya? Enggak, pemahamannya sekarang bukan masalah tertulisnya. Nah, yang kamu tanya tadi tulisan atau pemahaman? Ya sama lah, pemahaman sama tertulis. Ini tujuannya kemana? Nenekmu kiper. Abang jangan bersilat, Bang. Kalau memang mau diskusi akademis, jangan abang kemudian Iya, mau diskusi sama abang nambah-nambah, ngarang terus gitu. Di mana Jadi nambahnya? nggak- Abang nggak yang enak bertanya. diskusinya. Coba dengar. Jadi Abang orang-orang- tadi bertanya orang-orang enggak? abang pun Di hanya mana membela tertulisnya? abang gitu. Di mana tadi abang mengatakan di mana tulisannya terkutuklah Yesus? Saya kasih tunjuk ini tulisannya ada, betul? Oke. Memang itu tertulis. Cuman tujuannya kemana? Nggak ada cuma kalau sudah iya kita Oke, ikuti dulu abang. Oke, tertulis di situ. Cuman pemahamannya tujuannya kemana? Kata-kata itu kan gitu. Berarti bukan Yesus yang terkutuk. saya bodoh amat dengan pemahaman. Anda mengikuti Loh. pemahaman saja sudah bubut gitu loh. Kalau nggak mengerti itu pemahaman, untuk apa dibahas? Oke, pemahaman abang bagaimana? Orang yang dapat udah bilang berkata-kata dengan Roh Kudus Iya. dapat berkata terkutuklah Yesus. Iya, Dan tidak seorang pun. orang yang memiliki Roh Kudus dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan, betul? Ya betul. Ya betul. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus boleh berkata terkutuklah Yesus. Itu tidak ada pertanyaan Bukan seperti berat. itu. Bukan, itu tidak ada tertulis. Ini konteks yang tertulis ini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, kata Paulus, bahwa tidak ada seorang pun yang Iya. dapat berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus. Iya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Iya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia boleh menyebut Yesus itu Tuhan dan mengatakan terkutuklah Yesus. Anda yang nggak paham, Kalian yang nggak paham. apa rupanya? Coba, bagaimana menurutmu? Ya itu tadi, memang tidak seorang pun Apa? yang bisa mengatakan Yesus terkutuk. Ya itu memang itu intinya. Oleh karena Roh Kudus, betul? Iya. Kalau pokoknya dia ini penuh nggak- dengan Roh udah Kudus, jelas di situ. kalau dia penuh dengan Roh Kudus, boleh nggak menyebutkan terkutuklah Yesus? Ya nggak boleh lah. Nah, gimana? Ini kan ada exception. Roh Kudus apa fungsinya kalau dia tidak bisa mengatakan terkutuklah Yesus? maksudnya bukan. Ya maksudnya bukan begitu. Nggak nggak yang seperti abang bilang tadi. Maksudnya gimana? Kan jelas di sini bang, tidak seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Nah, jadi tujuannya ini kan artinya berarti bukan Yesus yang terkutuk. Maksudnya? Karena dilarang di sini tidak bisa seorang pun yang bisa mengatakan Yesus terkutuk. Ya berkata oleh Roh Kudus. Kalau berkata dengan Roh Kudus, bisa mengatakan terkutuklah Yesus, betul? Iya. Lah iya. Orang yang menguasai, yang dikuasai oleh Roh Kudus boleh dong menyebut Yesus terkutuk. Ya boleh, tapi kan nggak ada Lah ditulis iya. di situ. Iya tidak ada Nah, itu ditulis. kan boleh. Ya ini kan yang nulis siapa? Paulus. Mau siapapun yang nulis itu, yang jelas artinya di sini bukan Yesus yang terkutuk. Nah itu masalahnya bang. Pada Jadi, saat bukan- penulis bukan ini, lompat-lompat ke sana. oke, kutanya samamu. Pada saat Paulus menulis ini, dia menulis yang dia tanda kutip itu, terkutuklah Yesus. Waktu dia menulis ini, dia menghujat atau memuliakan Yesus? Ya memuliakanlah. Dia menuliskan terkutuklah Yesus. Pada saat posisi di perkataan terkutuklah Yesus, dia menghujat atau dia memuliakan? Dia tetap memuliakan dari konteks ayat 3-nya semua ini. Dia memuliakan Yesus. Memuliakan apa mengutuk? Enggak mengutuk, memuliakan. Jangan ditambah-tambah. Kembali ke Galatia 3 nomor 13. Emang agak lain ini hotel satu ini. Dibantah terus bebelnya. Dugusinu Agung. Ini harus dipanggil Dona lagi kelihatannya supaya disedot nih orang. Mana bang ini? Tampilnya.
Oke, kelihatan? Ya, Kristus itu siapa? Yesus. Telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus disalib nggak? Iya. Nah, terkutuk nggak dia? Ya tuh, yang nggak ada dibilang di situ terkutuk Yesus. Nah, tadi Hah? gimana? Tadi gimana lagi maksudnya? Yang tadi kan clear Tadi- memang bukan Yesus yang terkutuk. Dia yang menulisnya, terkutuklah Yesus. Di mana terkutuk? Yang tadi yang Berkelit. Scorpio, Berkelit, ya. coba kau baca. Berkelit. Kau baca nih. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang saya tanya, yang mati di kayu salib itu siapa? ya Yesus. Jadi orang yang digantung pada kayu salib terkutuk atau tidak? Ya nggak bisa kita bilang terkutuk dia. Loh, itu coba kau baca dulu, coba kau baca. Sebab Iya, ada terkutuklah tertulis orang siapa maksudnya? Ya udah. Loh, orang siapa? Sekarang yang digantung di kayu salib salah satu Yesus apa enggak? Ya tidak ada ditulis di situ. Sekarang Namanya. saya tanya, yang mati di kayu salib Yesus apa enggak? Ya memang mati Yesus di kayu salib. Ya udah. Nah, sekarang kau baca dari atas. Kristus itu siapa? Yesus. Itu siapa? Ya udah, selesai. Kau jangan buat blow-onmu. Sudah dikatakan terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Salah satunya siapa? Yang metong 3 hari, yang turun dalam kerajaan iblis. Kerajaan Gimana iblis. sih kamu? Loh, Dan sekarang mana saya tanya, tahu. kerajaan maut itu dipenuhi iblis apa enggak? Ya memang iya. Loh, ya udah. Saya lebih paham bela terus? kamu daripada kamu. Karena Kok- kamu kok apa? lebih- Karena kok kalian ketika mendengar Dari mana pula Anda lebih paham? Kang Tidak Dito. ada Loh jalannya. iya. Anda lebih paham. Sekarang Tidak ada coba kau jalannya. baca. Coba kau baca, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang pertanyaan saya, yang selama 3 hari potong di kayu salib itu siapa namanya? Iya, memang dia mati Ya tersalib. udah, Kan gitu. selesai. Dia begitu loh. bangkit. Kenapa sih Scorpion Kan dia kamu bangkit. meribetkan sesuatu yang tidak perlu diribetkan gitu loh? Kalau Kalian dikatakan yang terkutuklah meribetkan. yang Mana yang diam terkutuk? dulu. Diam sebentar Bang. Kalau dikatakan Nggak ada orang Kristen terkutuklah yang meribetkan. diam. Sekarang saya dengarkan dulu. Terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Apakah salah satunya Yesus digantung di kayu salib? Digantung. Jadi orang yang digantung di kayu salib itu adalah orang-orang yang dikutuk. Pertanyaannya, siapakah yang mengutuk orang yang digantung di kayu salib? Mari kita cari tahu. Iya kan? Iya kan? Di mana datanya Kang Dito? Silakan dibuka. Oke, kita lihat apakah betul yang dikatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Ya. kita buktikan siapakah yang berani mengutuk anak yang dikasihi oleh Tuhan Kristen. Silakan, Kang Dito. Tidak ada yang berani mengutuk Tuhan. Baba Mima, kita tengoklah. Apa ada orang bisa berani mengutuk Tuhan? Kita tengoklah dulu, Kang Dito. Loh, kita tengok. Pertanyaan gak dijawab. Iya, sebentar dulu. Kita Iya. cari pakai data. Iya, Apa bisa- Datanya, dikutuk Kang orang? Dito, datanya. Kita jangan di sini menghujat, nggak boleh Dani. menghujat. Iya. Doni siap melayani Bu Gembala. Oke. Gimana Bu Gembala? Yang mengutuk orang yang digantung di kayu salib itu siapa? Silakan buka datanya. Ulangan 23, nomor 23. Yes. 20 Oh, bukan. Oke, sabar ya. Oke. Ibu Gembili yang sangat menyesatkan ini akan sabar menunggu data. Tidak modal congor, karena kalau kita menyesatkan orang harus berdata. Jangan yang seperti di sana menyesatkan orang demi perpuluhan. Gitu. Siapa itu? Tolong yang di bawah tap layar. Nah, ulangan 23 nomor 23. Baca ya dari sini ya. Oke. Kamu mau baca? Kamu mau baca apa?
Kamu bisa baca? Tidak? Kamu tidak bisa baca? Gimana? Baca aja lah, biar pernah baca Alkitab. Oh, siapa yang tidak pernah baca? Ya udah, baca lah. Ulangan 21 nomor 23. Janganlah mayatnya Ya silakan dibaca. Janganlah. Janganlah. Apanya janganlah? Janganlah Itu mayatnya. siapa dulu itu Nora? Michael, Santi sama yang naik pendosa. Sebentar, selesaikan dulu. Sebentar, selesaikan dulu ini. Baca Dona, silakan. Donanya nggak kelihatan. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk Oleh siapa? Woi, nggak apa-apa. Iya, baca semuanya. Baca semuanya, pengertian itu yang perlu. Oleh janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusaka. Jadi orang yang digantung terkutuk di tiang salib itu ternyata dikutuk oleh la 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 la. My God. Makanya abang ini jangan keseringan ngocok, Bang. Ayo, Kadona. Iya, My iya, Bu assistant. Gembala. Kadona, my assistant. Listen to me. Yes. Katanya dia ngomong tadi, tidak ada yang berani mengutuk Tuhan. Ternyata Tuhan Iya. mengutuk Tuhan. Karena Loh, dia siapa bilang begitu yang karena dia bilang? suka ngocok. Kan udah ada di situ nama Yesus. Ternyata Tuhan dikutuk oleh Tuhan. Loh, Bagaimana ada. di Scorpio? Bukan, gini. Apa ada tulisan Yesus di situ tertulis? Lah, dikatakan Kristus. Bu, mana ada di situ? Kristus. Baca lumur mata kau Galatia 3:13. Nggak nampak dari sini. Nggak nampak, Babami mah nggak nampak matamu. Sebab orang yang terkutuk oleh Elohim. Sebentar Michael. Dia tadi Scorpion, abang kita yang ganteng, yang pakai kacamata hitam. Ya, pantaslah kau buka dulu kacamatamu Bang Scorpion biar bisa kau melihat tulisan itu. Ya, karena di situ Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena kita sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung di kayu salib. Salah satunya adalah Kristus yang telah dijadikan Tuhan terkutuk di atas tiang salib. Ternyata yang mengutuknya adalah Elohim sendiri. Tuhan Elohim mengutuk Tuhan Yesus yang dijadikan oleh Paulus menjadi Tuhan dan Kristus. Tepuk tangan dulu dong, host, untuk Ibu Gembala. Makanya Pak Nababan, Bang Nababan jangan kebanyakan ngocok, Bang. Tidak Lupa, ada terkutuk di kan? situ. Kalian tidak paham. Nanti Paulus Hanya punya mencari-cari saingan kesalahan dikocok sama iblis. Kalian kan hanya mencari-cari kesalahan, apalagi Loh, berarti Kang Gito, berarti Bible-nya salah ya Kang Gito ya? Bible-nya salah ya Bang asisten saya Dona, Iya. asisten saya. Berarti Iya, Bu. Bible-nya salah kata dia ya? Itu salah ya? Salah terjemahan, Salah ya? salah penulisan. hanya ngarang terus mencari-cari kesalahan. Tulisannya salah, Bun. Saya Maklum jadi sama orang yang menangis. suka ngocok. Ini abang saya Nababan menangis. kebanyakan ngocok dia. Sama Saya kayak Paulus. menangis. Dikocok iblis.
Loh, kok Dino, nangis? Dona, Bukan begitu. Dona, nggak boleh kayak gitu, Dona. Dona, kamu, apakah kamu sering Aku mengintip suka dia lihat loh mengocok? orang yang Kamu sering ngintip dia ya, Dona ya? Kamu tipe sering kayak ngintip? itu karena kebanyakan ngocok. Bukan loh, tapi lihat dari pembicaraannya dia, Masalahnya dia kan suka ngocok. Sebentar, Michael, sebentar. Saya selesaikan dulu sama Scorpion, ya, sebentar. Soalnya Sudah begini, selesai Dona. itu. Sebentar. Soalnya begini, Dona. Jadi begini, kamu kok tahu kalau dia tuh ngocok? Karena saya selalu melihat, saya baca-baca, ya kan, katanya Tuhan berfirman dalam hati, tiba-tiba dituliskan. Terus katanya Lukas menuliskan, Yesus disunat umur 8 hari. Tahu dari mana Lukas ya? Terus katanya Daud berzina dengan Batseba. Tahu dari mana penulisnya ya? Daud berzina dengan Batseba. Nah, terus katanya Lut itu digauli oleh 2 putrinya. Tahu dari mana penulisnya ya? Terus dikatakan selama Maria mengandung, ia tidak ada disentuh oleh Yusuf. Tahu dari mana penulisnya, Kang Dona? Itu, Kang. Dari mana itu? Oh ya? Pun, ya Yes. karena umat Paulus itu kan, ini kalau dibaca, ternyata Paulus itu yang digocok oleh iblis. Coba lihat di situ. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. utusan sibilis. Iya, untuk dikocok. mengocok aku. Au, dikocok iblis, Paulus. Aduh, malu deh, Eke. Gimana? Silakan Abang Scorpion, silakan membela. Udah siap mengusaknya? Loh, kok mau hujat? Ada loh tulisan itu. Makanya Iya, udah jangan siap suka mengusaknya. ngocok. Jadi kalau belum paham tentang Alkitab jangan dibahas ya. Tok paten kali kau. Jangan Nggak ada jangan ilmu. dibahas. Nanti kalian jadi apa? Makin menambah dosa. Tahu. Mana ada? Kok mana ada? Nih, Mana ada? bang. Ya jelas-jelas dari tadi kalian menghujat. Macam mana Bang, ini? Aku punya pertanyaan, Gimana bang. menghujatnya? Aku punya pertanyaan. Yesus itu kan makan, bang. Apa ini? Makan. Apa ini? Dia makan, dia minum. Benar nggak, bang? Anda siapa ini? Sabar dulu. Siapa ini yang ngomong ini? Saya muslim, bang. Ya sabar dulu lah, jangan kayak gitu caranya. Ini kan sudah ada narasumber loh. jangan langsung Biasakan ngegas. lah. Jangan. Sabar Rem dulu. Kita Ada kan apa? ada Ibu Gembala di sini, ya. Oke, menurut Abang tadi siapa yang menghujat? Cidona udah turun ya. Atau masih ada di sebelah? Oh, Dona Dona. itu asisten saya. Dona udah nggak ada. Udah tahu bersih Turun dulu aja Dona turun. Katanya menghujat. Dona kau. Jangan. turun ya, katanya menghujat kamu Dona, nggak boleh Dona. Turun Dona ya. Nanti kalau Ibu Gembili perlu kamu lagi, ya kamu silakan naik ya Dona. Monggo Scorpion, nanti Bang Michael mau nyambung. Ibu Ya. Gembala tuh harus didengar biar kamu lebih tersesat. Ayo. Aku nggak tersesat kok. Kamu tersesat lah menyembah iblis. Enggak lah. Lanjut. Itu kan menurutmu. Ya, loh. Iya. Aku izin dulu ya. Aku belum 4 rakaat. Lanjut ya dulu itu. Oke. Mau kemana? Jadi Di sini aku. si Bilis, jadi yang bangkit di dalam kubur itu siapa kira-kira? Apa yang bangkit di dalam kubur? Loh, kan ada yang bangkit di dalam kubur. Ada dibangkitkan si Lazarus. Loh, yang bangkit yang mati selama 3 hari emang dia gak bangkit di dalam kubur? Dia bangkit lah, bukan dikubur pakai tanah. Di dalam goa kan? Dia dimasukkan. Iya, berarti yang bangkit di dalam kubur itu siapa? Ya Yesus lah. Saya pernah nonton Beranak Dalam Kubur. Itu Bang, kalau kamu mau cari di YouTube Beranak Dalam Kubur, ya kan? Itu yang ada nonton gambar dong. tangannya itu begini di dalam kubur. Oh, dong, jadi ya. Iyalah, banyak di YouTube, kira-kira yang itu tuh kau tengok nanti ada tangannya begini ya. Wah, Iya. itu Banyak, di dalam YouTube banyak kubur. itu. Nah, Banyak. iya banyak. Banyak. Nah, Iya. sekarang yang bangkit dari kubur itu Yesus ya?